Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Syarah Kurniasi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam. Langsung aja yuk ke pembahasannya. Sahabat semua, pernahkah kita berpikir bahwa dalam harta yang kita miliki itu ada hak orang lain yang harus kita tunaikan? Pada video ini, saya akan membahas tentang zakat, sebuah kewajiban mulia yang bukan hanya membersihkan harta kita, tetapi juga mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu sesama. Nah, apa itu zakat? Zakat secara bahasa itu berarti suci, bersih, dan tumbuh subur. Sedangkan secara istilah yaitu membersihkan sejumlah harta tertentu yang bersifat wajib bagi seorang muslim atau disebut juga dengan muzaki, dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau disebut juga dengan mustahik. Dalilnya itu apa sih? Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 34. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ini, Allah menyandingkan kewajiban kita untuk melaksanakan sholat dengan disandingkan kewajiban zakat, yang artinya zakat itu merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan, dan orang yang sholat juga itu harus zakat gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah atau juga zakat jiwa atau disebut juga dengan zakat pribadi yang hukumnya itu wajib dan waktunya itu menjelang Idul Fitri. Baik, selanjutnya itu ada kadar zakat fitrah. Yang dikeluarkan untuk zakat fitrah itu adalah makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, dan lain sebagainya. Nah, jadi pada intinya di sini setiap daerah itu kan pasti berbeda-beda sesuai makanan pokoknya. Selanjutnya, kadar zakat fitrah itu berapa sih? Nah, kadar zakat fitrah 1 sok itu sama dengan 4 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud itu sama dengan ukuran 2 telapak tangan penuh orang dewasa atau orang Arab pada saat itu. Jadi, kalau dikonversikan, 1 sok itu disetarakan dengan 2,8 kg atau dibulatkan menjadi 3 kg, tergantung pada jenis makanannya. Baik, selanjutnya masuk ke dalam syarat wajib zakat fitrah. Ada 4, yang pertama Islam, yaitu beragama Islam. Yang kedua, di awal Ramadan, orang tersebut itu masih hidup. Jadi ketika orang siapapun itu yang beragama Islam dia masih hidup di awal Ramadan, maka dia terkena kewajiban membayar zakat fitrah. Yang ketiga, saat hari terakhir bulan Ramadan, orang tersebut sudah lahir. Jadi bayi yang baru lahir, ketika di akhir bulan Ramadan dia sudah lahir, maka bayi tersebut dikenakan kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Dan yang pastinya dizakati oleh orang tuanya atau walinya. Dan yang keempat itu memiliki kelebihan harta pada saat Idul Fitri atau untuk keluarga maupun binatang peliharaannya. Intinya di sini dia itu mampu. Oke, selanjutnya itu ada waktu zakat fitrah, ada 3. Yang pertama sunnah jika dibayarkan sesudah sholat subuh sebelum sholat id. Yang kedua ada makruh dibayarkan setelah sholat id dan sebelum terbenam matahari. Yang ketiga haram jika baru dibayarkan sesudah matahari terbenam di hari raya Idul Fitri. Nah, jadi zakat fitrah ini hukumnya itu wajib dan sudah boleh dibayarkan setelah sudah masuk pada awal Ramadan. Baik, kita memasuki pembahasan selanjutnya yaitu tentang zakat mal atau yang disebut juga dengan zakat harta. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu oleh orang yang mampu kepada yang berhak menerima setelah harta tersebut mencapai nisab atau kadar minimum untuk zakat dan haul
1 tahun. Contohnya itu ada zakat emas, perak, uang, hasil pertanian, peternakan, perdagangan, investasi, dan barang temuan. Nah, siapa aja sih yang berhak menerima zakat? Teman-teman bisa melihat tabel di samping ini. Di situ ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada fakir, ada miskin, ada amil, terus mu'alaf, riqab, qorin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Oke, sekian pembahasan dari saya. Thank you for watching.